Keanekaragaman hasil laut bumi Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Sebagai negara kepulauan terbesar, banyak masyarakatnya yang tinggal di kawasan pesisir pantai dan hasil lautnya pun menjadi sumber pendapatan ekonomi masyarakat tersebut. Rani Patricia akan berpetualang mencari hasil laut masyarakat pesisir, mulai dari jenis krustasea hingga si perenang cepat. Petualangan pertama Rani Patricia akan dimulai dari selatan Pulau Jawa. Deburan ombak ganas non-eksotis menjadi ciri khas pantai selatan Jawa. Siapa sangka, di balik kondisi yang berbahaya ini, tersimpan hasil laut yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Saya lagi ada di Pantai Mitun sama Mas Karlan sama Mas Sukatman. Kita lagi ingin memanjat sampai ke puncak tebing karena di sana kita mau siap-siap untuk ambil lobster. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah sampai di lokasi, kita akan melempar ini umpan lobsternya. Kerang dan bulu babi menjadi makanan favorit lobster. Seluruh umpan harus dalam keadaan segar, karena aroma yang amis dapat menarik perhatian lobster. Nah ini alat tangkapnya, disebutnya apa Mas? Rendet. Rendet. Jadi dia bulat dari besi, terus bagian jaring, bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring. Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster nggak bisa lihat. Terus tengah-tengahnya kita kasih sate kerang. Terus ini warna-warni biar lobsternya hop menarik. Gak bisa keluar. Dalam satu kali memancing, masyarakat membawa 2-4 rendet. Tidak terlalu banyak memang, karena lokasi mancing memang cukup sempit. Setelah jaring siap, batu diikatkan pada ujung jaring, agar rendet dapat tenggelam langsung ke lokasi lobster. Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Jadi kita harus lemparnya pakai bambu, lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lempar Mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan. Semakin jauh lemparan, rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan. Kita punya 3 rendet, jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar sekali-sekali. Ini rendet terakhir, kita lihat sejauh apa bisa dilempar. Melempar rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Seringkali rendet tersangkut di karang. Jika ini terjadi, para pemancing harus mengulang proses melempar dari awal. Terkadang saat ditarik kembali, jaring di rendet juga terputus. Untuk itulah, segala pergerakan harus dilakukan hati-hati. Ada 2 cara ternyata untuk melempar umpan lobster. Pertama seperti tadi yang diajarin Pak Farlan, kita lempar sekuat tenaga. Yang kedua, kita kaitin ya Pak? Kita kaitin sama tampar yang satunya, jadi nggak usah lempar, kita tinggal nurunin alatnya ini. Untuk membuat sling, tali yang digunakan harus berukuran tebal. Jika kondisi ombak sedang bersahabat, sling tradisional ini bisa bertahan hingga 1 minggu. Jika sedang tinggi, seringkali sling putus di hari kedua. Sudah ada satu tadi yang kita turunin. Nah ini harus ditunggu 1 hari 1 malam sampai umpannya dimakan sama lobster. Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi. Iya. Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut
hasil lobsternya bisa kita ambil. Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya? Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak jarang ada masyarakat yang berani mengambil resiko dengan meletakkan rendet di posisi tengah. Saat harus memeriksa hasil, mereka akan berlari di atas karang. Saat ombak yang datang kecil, kami langsung mengambil rendet yang sudah diletakkan malam sebelumnya. Untunglah kami mendapatkan hasil. Wih, mantap. Gede lobsternya. Namanya apa Pak? Lobster batu. Lobster batu? Iya, iya. Lobster batu. Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Iya, 300 kurang lebih 3 ons karena memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram. Iya. Seandainya ini kurang dari 250 gram, harus dibalikin lagi. Lobster batu atau spiny lobster adalah yang paling sering didapatkan oleh masyarakat. Panulirus vermiculatus memang tinggal di perairan karang yang tidak jauh dari pantai. Crustacea ini biasanya hidup di pantai berkarang hingga kedalaman 100 meter. Oke Pak, boleh? Ya, udah, boleh nggak apa-apa. Rezeki lagi. Dapetnya yang besar. Jadi kita tebar Iya. dua perangkap. Dapat 3. Dapat 3. Wah, mantap. Mantap ini. Saat yang paling ditunggu-tunggu kalau habis tangkap lobster, makan lobster. Tapi karena kita di pinggir pantai, nggak usah susah-susah lah ya Pak masaknya. Iya. Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial. Iya. Pakai air kelapa. Rasa dagingnya yang manis membuat lobster disukai berbagai kalangan. Kandungan proteinnya yang tinggi membantu tubuh untuk membentuk sel baru. Lobster freshnya sudah ada. Rasa laparnya tidak tertahankan lagi. Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget. Rasanya pasti Mantap. Nih, aduh dagingnya tebel banget ya Pak. Ya. Tuh, rasanya manis semanis-manisnya. Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis. Tadi kita rebusnya pakai air kelapa, jadi makin manis lagi. Mantap. Capek-capek kita jalan terbayar ya Pak. Iya. Sedapnya luar biasa. Lobster mengandung asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Mengkonsumsinya secara rutin juga baik untuk pertumbuhan gigi karena kandungan kalsium dan fosfornya. Tapi hati-hati buat yang punya kolesterol. Bapak aman kan kolesterolnya? Aman. Ya Pak? Hati-hati kalau punya kolesterol jangan banyak-banyak. Nanti bisa langsung sakit kepala. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Petualangan Rani selanjutnya ada di Desa Buang-Buang, Sulawesi Tengah. Di Buang-Buang ini, musim tak selalu bagus. Hujan dan arus menjadi penentu utama. Pencarian hasil laut harus disesuaikan agar perburuan tetap membawa hasil maksimal setiap harinya. Jadi ini bamanis kain sama gara-gara yang tadi saya buat itu mau digunakan untuk menangkap gurita. Nah, cara kerjanya adalah bamanis kainnya diturunkan sampai hampir ke dasar. Nanti dia nih akan memancing supaya gurita-guritanya nyamperin dia. Dipikir temennya. Tapi ketika nanti sudah ada gurita-gurita yang berenang di sekelilingnya, barulah kita turunkan si gara-gara ini untuk menjebak guritanya supaya dia makan binatang ini. Karena biasanya dipikir ini makanannya lobster, kepiting, tapi ternyata ini perangkap. Kami berbagi tugas. Saya dan Bapak Aru menjebak gurita dari atas kapal, sedangkan Bapak Sidi langsung mencari dari dalam laut. Tetapi cara mencari dari atas kapal ini sungguh tidak biasa.
Kami harus merunduk ke dalam laut untuk memastikan buah manis dan gara-gara ini beraksi dan berhasil menarik perhatian gurita. Jadi memang gara-gara itu dibuat semirip mungkin sama binatang kesukaannya gurita. Dibikin mirip kepiting sama lobster. Jadi begitu guritanya lagi berenang, tik menghampiri si lobster sama kepitingnya itu, tiba-tiba hap, lalu terperangkap sama gara-gara. Jadi ini dia. Tapi saya sendiri belum dapat nih sama gara-gara buatan saya. Pokoknya saya mau cari terus sampai dapat. Ini Om, nempel. Memiliki kaki-kaki di kepala, gurita masuk ke dalam kelas Cephalopoda. Hewan yang memiliki nama latin Octopoda ini senang bersembunyi di batuan karang dan membuatnya terjebak di saat air surut. Lihat, Bapak Sidi mendapatkan gurita dari sela-sela karang dengan cara mencongkel. Tinta yang tersembur ini dijadikan sebagai alat pertahanan diri ketika merasa terancam. Tinta disemburkan untuk mengagetkan dan mengalihkan perhatian predator. Tetapi bapak-bapak ini terlihat sudah biasa dan tidak lagi terkejut. Gurita pertama saya pakai gara-gara custom senyuman. Ada yang tak boleh dipegang kok Om? Ini. Oh, giginya tak boleh ya. Jadi ininya saja. Jadi kalau menangkap gurita itu harus hati-hati sama ini. Giginya. Meskipun kecil tapi berbahaya sama beracun ya Om. Jadi yang paling hebat dari gurita juga adalah ini nih, pertahanan dirinya. Tentakelnya yang nempel ini ya Om. Jadi bahkan kalau misalnya dia sudah mati 1 jam, tentakel nempelnya ini masih berfungsi. Menurut saya, melimpahnya gurita hingga saat ini merupakan hadiah dari jerih payah masyarakat dalam menjaga karang-karang mereka. Ini udah setengah hari kita cari gurita dan sekarang saya udah pengennya santai-santai menikmati hasil gurita yang lumayan banyak ya Om hari ini dapatnya. Om, nanti saya boleh minta 1 ya buat dibakar, buat makan siang. Oke? Come on! Dah! Keramahan masyarakat di sini sangat kental terasa. Hal itu tergambar jelas dari cara mereka mengolah hasil laut sehari-hari. Kreatif dan sederhana. Dari kesederhanaan inilah justru membuat hasil lautnya tetap terjaga. Kalau tadi kita lihat keadaan di bawah lautnya itu benar-benar masih cantik sekali. Jadi memang keadaan di bawah lautnya itu masih sehat perairannya. Jadi kalau untuk saya tadi yang pertama kali sama bapak-bapak di sini cari gurita, kita nggak ngalamin kesulitan sama sekali ya Om. Karena memang guritanya banyak. Apalagi yang namanya ikan, berlimpah sekali di sini. Tapi untuk siang ini sih keuntungan buat saya dan bapak-bapak, ya ini, urusan perut ya. Saya sama bapak-bapak bisa makan gurita fresh dari habitatnya. Dan sekaligus menggagalkan diet saya. Karena enak banget ini guritanya. Plus keras. Ya.